Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Andri Maulana, tetap di channel Informatika Studio. Kali ini saya akan membahas tentang blog development. Intinya membahas tentang blog, bukan website ya. Apa bedanya blog dengan website? Kita lihat nanti. Kita mulai saja. Oke, yang pertama kita bahas tentunya blog. Apa itu blog? Blog itu adalah sebuah media ya, semua media website yang lebih personal tentunya. Lebih personal kenapa? Karena di dalamnya biasanya berisi tentang konten-konten personal, bisa hobi, bisa portofolio. Di dalamnya juga bisa berisi foto ya, fotografi, bisa berisi video dan macam-macam. Beda dengan website. Website itu lebih ke corporation atau lebih ke instansi, lembaga atau ya merchant yang lebih besar biasanya daripada blog. Isinya pun berbeda. Kalau misalkan di blog itu lebih personal karena developernya juga gratis ya, tidak berbayar. Tapi untuk yang website karena berbayar, di dalamnya biasanya berisi tentang konten-konten yang sifatnya informasi tentang lembaga atau instansi, atau tentang konten tentang jual beli atau produk-produk tertentu yang mereka pasarkan untuk konsumen. Domainnya pun berbeda ya. Kalau blog biasanya belakangnya berdomain nama blognya tersendiri. Misalkan blogspot, blogger, biasanya di belakangnya ada domainnya blog spot gitu ya. Atau WordPress di belakangnya juga ada domainnya .wordpress, domainnya .wordpress. Tapi kalau untuk yang website yang berbayar itu bisa saja di belakangnya .com, bisa .sch untuk sekolah, bisa .ic untuk universitas ya, bisa .org untuk organisasi dan macam-macam, banyak sekali. Nah, yang akan kita coba bahas adalah tentang blog. Tadi saya katakan blog itu adalah website yang sifatnya personal. Jadi isinya pun di sini bisa personal ya, bisa hobi tentang masakan di sini, hobi tentang fotografi, hobi tentang elektronik misalkan kayak gitu. Atau misalkan sekedar tentang cerita-cerita harian kalian, tentang buku harian, tentang membunuh waktu yang sifatnya boring gitu ya. Kalian bisa ekspresikan melalui blog ini gitu ya. Oke, itu yang Bapak jelasin tentang apa itu blog. Yang saya jelasin ya tentang blog. Sekarang kita lanjut. Who a blogger? Siapa sebenarnya blogger itu? Blogger itu ya, dia bisa seorang laki-laki, bisa seorang perempuan ya, bisa juga seorang ibu hamil mungkin ya, bisa seorang yang difabel gitu ya, bisa juga seorang yang sudah berkeluarga, bisa anaknya, bisa istrinya, bisa suaminya gitu ya. Atau bisa sebuah komunitas. Misalkan kalian punya komunitas Karang Taruna, atau komunitas hobi kalian misalkan di olahraga atau di otomotif atau apapun itu, bisa dibuatkan menjadi sebuah blog. Nah, bisa juga seorang pekerja, misalkan pekerja itu pembantu rumah tangga, bisa di sela-sela waktunya
pekerja sosial, bisa pekerja formal, bahkan pengurus bayi sekalipun sebetulnya bisa kalau ada waktu luang membuat blog. Jadi dia bisa menceritakan bagaimana kesehariannya ya mengurus bayi, membagi cerita, membagi tips bagaimana mengurus bayi yang baik dan benar, kayak gitu-gitu. Banyak ya. Ini juga bisa tadi ya olahraga, ya otomotif, yang punya hobi bisa juga menyalurkan hobinya, tulisannya, foto-fotonya melalui blog seperti Instagram misalnya. Lalu bahkan ya orang tua sekalipun ya yang sudah tua bisa dia menyalurkan hobinya, mengisi hari tuanya dengan bercerita pengalaman beliau waktu muda, atau bercerita tentang hari tuanya, bercerita tentang keluarganya, tentang cucunya, tentang anaknya. Banyak yang bisa diceritakan di blog. Oke. Jadi siapakah ya blogger itu? Blogger itu ya ini, siapapun yang mau bercerita, siapapun yang mau sharing tentang kehidupannya, tentang hobinya, tentang komunitasnya, tentang pekerjaannya, bisa melalui blog. Jadi siapapun itu ya, itu who are the blogger. Selanjutnya, what is the content of the blog? Jadi apa isi dari konten blog itu? Nah, tadi yang sudah saya jelasin sebelumnya, isi dari konten ini, dari konten blog ini ya banyak tadi. Kita bisa berbicara tentang musik gitu ya, hobi musik, atau hanya sekedar mengisi waktu di musik. Bisa kalian bercerita tentang tutorial musik, macam, atau tentang sekolah. Kalian suka bercerita tentang sekolah, tentang teman, tentang guru, tentang pelajaran, tentang aktivitas di sekolah bisa. Oke, selanjutnya tentang sains. Tentang sainsnya itu lebih ke hobi atau pelajaran ya biasanya. Sains ya misalkan tentang penelitian kayak gitu-gitu, atau tentang biologi misalkan gitu ya boleh. Atau di sini fotografi, ini banyak yang digandrungi anak muda sekarang itu fotografi hasil foto-foto jepretannya bisa masuk ke blog. Siapa tahu banyak yang lirik, siapa tahu banyak yang bisa manfaatin hasil foto-foto kalian. Tentang minuman, di sini minuman juga banyak ya, ada kopi, ada soft drink, banyak yang bisa diupload di sini. Atau tentang art itu bisa menggambar ya, bisa seni, musik, atau apapun, art bebas ya. Atau adventure yang suka berpetualang bisa bikin blog di situ, cerita-cerita, foto-foto, video. Lalu passion, yang suka passion ya seperti ini gambar sini, mungkin ini lebih ke passion ya, lebih ke passion. Lalu movie itu misalkan membuat film-film pendek, atau tutorial cara membuat film, atau cara tips trik kamera, atau kalian cari tentang bagaimana menggunakan kamera, atau mungkin ke merek ya, lebih ke merek kamera yang ingin kalian share, yang sudah kalian pernah pakai. Ini kameranya oke loh buat bikin movie misalkan situ bisa. Atau tentang camping, tadi kalau adventure misalkan tentang petualangan ya, tapi ini khusus lagi tentang camping, kalian suka camping sana ke Amerika, bisa juga di share pengalamannya, foto-fotonya, videonya gitu ya. Atau tentang health, tentang kesehatan, misalnya olahraga, makanan minuman bergizi, banyak banget ya seperti. Atau portofolio. Nah di sini portofolio misalkan cerita tentang diri sendiri. Kalian kalau dulu punya buku diary, kalian bisa pindahkan diary itu ke blog. Jadi bentuknya nanti portofolio kalian ya. Atau planting, di sini tentang tanaman, kalian hobi tanaman bisa juga ya.
atau food, makanan. Tadi selain minuman juga ada makanan ya. Kalian bisa hunting makanan, searching, apakah itu street food ataukah itu di cafe ataukah di restoran. Kalian bisa shoot fotonya, lalu berbagi cerita tentang makanan tersebut atau pengalaman kalian makan di sebuah restoran atau cafe yang kalian kunjungi gitu ya. Lalu environment, lingkungan ya. Lingkungan bisa bercerita tentang limbah, bisa cerita tentang kerusakan alam, bisa tentang banyak ya. Lingkungan, kalian bisa observasi tentang lingkungan, banyak sekali lingkungannya, atau tentang keindahan alam, objek-objek wisata, banyak boleh bisa. Atau nih yang terakhir yang kalian mungkin sering anak muda yang kalian pakai, misal yang kalian suka itu anak usia remaja maupun dewasa mungkin ya, banyak yang suka games. Nah, games ini bisa juga kalian upload misalkan beberapa games yang cukup menarik gitu ya, atau tutorial tentang bermain games, atau tip-trik bermain game apa gitu misalkan ya, bisa dicurahkan melalui blog. Jadi apa isi konten blog ya ini? Bisa macam-macam ya, ini contohnya saja. Ini bisa ditambah dengan sesuatu yang mungkin unik yang orang lain nggak punya, kalian yang punya ya. Oke, itu konten. Oke, selanjutnya free service provider. Apa saja sih provider blog yang sifatnya free ya? Oke, free, itu gratis dong ya. Oke, ini hanya beberapa saja, sebenarnya banyak sekali. Tapi yang paling banyak digunakan mungkin ya, paling tren provider ini mungkin ada yang 4 ini. Oke, Bapak jelaskan. Yang saya jelaskan yang satu tentang blog, itu nama nanti domainnya Blogger ya. Nama itunya blogspot.com. Kalau kalian cari di Google, kalian ketik saja Blogger, nanti keluar. Domainnya nanti .blogspot.com gitu ya belakangnya. Kalian bisa atur nama depannya apa. Oke, yang kedua ada WordPress. Nah, ini yang sebetulnya agak powerful ya, karena dia punya yang offline maupun online-nya. Kalian bisa manage blog kalian offline terlebih dahulu, baru nanti di online kan. Kemudian ada Tumblr. Nah, Tumblr juga sama ya, kayak Blogger, kayak WordPress, sifatnya gratis. Ini juga banyak yang digandrungi anak muda. Selanjutnya Wix. Nah, ini meskipun baru, tapi ini oke gitu ya. Mudah penggunaannya, template-nya juga oke. Jadi beberapa yang saya jelaskan di sini, yang 4 ini memang kebanyakannya berbedanya di template, lalu fitur, lalu menawarkan beberapa kemudahan dalam manajemen blog yang kalian buat. Jadi silakan kalian pilih yang kalian rasa cocok. Biasanya kalau yang pemula carinya template-nya dulu ya, template-nya yang oke, baru dia milih providernya gitu ya. Jadi ada Blogger, ada WordPress, ada Tumblr, sama ada Wix. Silahkan pilih salah satu untuk membuat konten personal kalian. Oke, akhirnya cukup sekian dari saya tentang blog. Oke, nanti selanjutnya kita akan bahas tentang CMS ya. Tentang CMS, apa itu CMS, apa hubungannya dengan blog, apa hubungannya dengan website, bagaimana menggunakannya. Oke, kita bahas nanti di video berikutnya. Ada tugas nih bagi pelajar ya, atau mahasiswa atau siapapun lah yang pengen belajar. Oke, jadi coba yang pertama rangkum materi dengan bahasa kamu sendiri ya. Yang kedua, rencanakan
dan tuliskan provider yang akan kamu gunakan nanti untuk tugas akhir. Jadi blog ini nanti menjadi tugas akhir ya. Oke. Yang ketiga, rencanakan provider yang akan kamu gunakan nanti. Jadi 3. 1. Rangkum materi dengan bahasa kamu sendiri. Oke, di video sebelumnya saya udah menjelaskan tentang penggunaan Canva ya. Canva terutama pada saat menyusun tugas di Canva dengan fasilitas infografis. Jadi yang nomor 1 ini coba kalian buat rangkuman materinya dengan bahasa kamu sendiri, tapi disusun menggunakan Canva dengan template infografis seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, yang kedua, kedua dan ketiga ini gak perlu ditulis, gak perlu diketik, cukup kamu rencanakan dan tuliskan provider yang akan kamu gunakan nanti untuk tugas akhir. Jadi blog ini menjadi tugas akhir nanti. Yang ketiga, rencanakan provider yang akan kamu gunakan nanti. Providernya kira-kira apa? Tadi kan ada 4 ya yang jadi contoh, ada banyak lagi yang lainnya. Silahkan kamu pikir dulu. Nah, setelah itu baru pilih. Oke, sepertinya cukup dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Kita bahas tentang informatika yang lainnya di video berikutnya tentang, insya Allah tentang CMS ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi